merupakan mobil EV terkecil dari Toyota yang dijual di Indonesia. Penasaran? Mari kita bahas. Let's go! Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gua Mila. Kali ini kita ada di acara otomotif terbesar di akhir tahun nih Sobat Setir, yaitu Gaikindo Jakarta Auto Week. Dan di samping gua udah ada EV terkecil dari Toyota yang dijual di Indonesia, yaitu Toyota Urban Cruiser nih. Dan pada video kali ini kita akan kupas secara tuntas mengenai eksterior, interior, mesin, hingga harga Toyota Urban Cruiser ini. Jadi kalau misalnya penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Ayo kita bahas, let's go! Nah Sobat Setir, kalau misalnya dari eksterior ini udah ketahuan ya, kalau misalnya Urban Cruiser ini merupakan EV kedua nih setelah BZ4X yang dijual di Indonesia, dan merupakan EV terkecil dari Toyota yang dijual di Indonesia nih Sobat Setir. Tapi Urban Cruiser ini merupakan kembaran dari Suzuki e-Vitara nih Sobat Setir, karena Suzuki dan Toyota bekerja sama untuk menghasilkan beberapa unit kendaraan nih Sobat Setir. Salah satunya adalah Toyota Urban Cruiser nih. Untuk lampunya sendiri dari Urban Cruiser ini mengikuti generasi-generasi Toyota terbaru ya, seperti saudaranya itu BZ4X dan juga Camry generasi terbaru nih Sobat Setir. Yaitu bagian lampunya nih Sobat Setir yang memanjang dari sisi bagian kiri sampai bagian kanan nih. Namun di bagian tengah ini bukan merupakan lampu ya Sobat Setir, tapi sudah terdapat kamera 360 di bagian depannya. Bergeser ke bagian lampunya ini mengikuti mobil-mobil Toyota generasi terbaru ya Sobat Setir, dengan model C-shape di bagian bawahnya nih Sobat Setir. Untuk lampunya sendiri sudah full LED dan headlampnya sendiri sudah proyektor. Dan untuk di RL-nya ini sangat unik ya Sobat Setir, kotak-kotak seperti ini, persis seperti kembarannya yaitu Suzuki e-Vitara. Dan di RL ini juga menyatu dengan sennya nih Sobat Setir. Lalu turun ke bagian grill bawahnya nih Sobat Setir, dibandingkan dengan kembarannya yaitu Suzuki e-Vitara, feels-nya ini lebih clean ya. Lebih kelihatan banget EV-nya. Kalau misalnya Suzuki e-Vitara itu banyak banget garis-garis tegasnya, tapi yang memang kelihatan lebih sporty ya. Sini juga terdapat 4 sensor parkir. Nah, tapi di bumper bagian bawahnya juga terdapat sekat-sekat udaranya Sobat Setir, yang berguna untuk pendinginan baterai dan komponen-komponen di dalamnya. Dan Toyota juga sangat memikirkan untuk pendinginan bagian remnya nih Sobat Setir. Jadi di bagian kiri dan kanan eksterior depannya nih terdapat lubang ya, yang berguna untuk pendinginan rem nih Sobat Setir. Keren banget. Oke, kita lanjut ke eksterior samping. Let's go! Oke Sobat Setir, sekarang kita udah di eksterior bagian sampingnya ya. Kalau misalnya dilihat dari dimensinya ini compact banget ya. Kesukaannya masyarakat Indonesia yang suka banget sama SUV yang compact. Apalagi ini udah merupakan mobil listrik Sobat Setir. Kalau misalnya kita lihat dari feels bagian sampingnya, garis tarikannya ini aerodinamis banget ya Sobat Setir, tapi masih mengedepankan desain yang futuristik. Dan misalnya kita lihat ke over fender plastiknya di Sobat Setir, memanjang dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Dan untuk di bagian pintunya ini agak tebal ya Sobat Setir, jadi persis banget sama kembarannya yaitu Suzuki e-Vitara. Dan juga untuk over fender ini berwarna hitam Sobat Setir, jadi menimbulkan kesan two-tone-nya ya. Feels-nya jadi lebih bagus banget, serupa sama eksterior bagian atasnya yang berwarna hitam glossy juga. Turun ke bagian spionnya juga Sobat Setir, di sini sudah elektrik berwarna hitam glossy seperti eksterior bagian atasnya. Di sini juga sudah terdapat lampu sen, dan di bagian bawahnya juga sudah disematkan kamera 360 Sobat Setir. Turun ke bagian depan bagian kiri nih Sobat Setir, sudah ada emblem BEV-nya. Kita lihat di sini juga sudah support AC dan DC charging ya Sobat Setir. Turun ke bagian ban Sobat Setir, untuk Toyota Urban Cruiser ini dilengkapi dengan ban berukuran 22555 ring 18 yang serupa di ban depan dan ban belakangnya Sobat Setir. Turun ke bagian velgnya juga nih Sobat Setir, sudah berwarna two-tone seperti eksteriornya nih. Di sini juga berwarna abu dan black glossy. Yang kalau misalnya kita lihat ini plastik ya Sobat Setir, di sini juga disematkan logo Toyota yang mempercantik bannya Sobat Setir. Oke, kita lanjut ke eksterior bagian belakang. Let's go! Kita lanjut ke eksterior bagian belakang ini Sobat Setir. Kalau misalnya dilihat dari eksterior bagian belakang fullnya ini persis banget sama kembarannya, yaitu Suzuki e-Vitara. Tapi ada beberapa perbedaannya nih Sobat Setir. Nah, kalau misalnya dilihat dari eksterior bagian atasnya juga sudah lengkap Sobat Setir. Di sini sudah high mount stop lamp, ada rear defogger, rear wiper, di atas juga ada shock antena. Nah, di bagian lampunya ini persis seperti kembarannya yaitu Suzuki e-Vitara nih Sobat Setir, memanjang. Dan juga untuk lampunya seperti lampu bagian depannya kotak-kotak, unik banget tapi tetap futuristik dan cantik ya Sobat Setir. Dan untuk lampunya juga sudah dilindungi mika berwarna transparan.
Turun ke bagian bawahnya juga sudah terdapat logo Toyota. Nah, bedanya dari Suzuki Vitara adalah emblemnya nih, dimana kalau Suzuki Vitara emblemnya itu sangat besar ya, memanjang di bawah logonya. Tapi kalau misalnya Toyota Urban Cruiser ini berada di kiri bagian bawahnya nih Sobat Setir. Di bagian bawahnya juga ini belum bumper ya Sobat Setir, ini merupakan aksen untuk membuka bagasi. Warnanya menyerupai warna bumpernya ya, yaitu Black Dove nih. Cantik banget, feels-nya sangat futuristik abis nih Sobat Setir. Oke, sekarang kita bahas bagian motor listriknya. Let's go! Oke Sobat Setir, kita masuk ke bagian dapur pacunya nih Sobat Setir. Untuk Toyota Urban Cruiser ini sudah dibekali dengan satu buah motor listrik yang bertenaga di 128 kW dengan torsi maksimum di 192,5 Nm Sobat Setir. Dan juga memiliki baterai capacity di 61 kWh dengan range 430 km yang setara dengan Jakarta Semarang ya. Gimana? Keren banget kan? Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Oke Sobat Setir, sekarang kita udah ada di interior row kedua dari Toyota Urban Cruiser ini Sobat Setir. Di depan gua adalah posisi pengendara paling nyaman gua. Di sini udah spacious banget ya Sobat Setir. Untuk headroomnya kurang lebih di 10 jari. Dan untuk legroomnya di 18 jari ya Sobat Setir. Jadi masih spacious banget, nyaman banget, dan posisinya udah rebah ya Sobat Setir. Dan kalau misalnya kita lihat nih ke bagian pintunya di sini, ini bukan cuman sekedar gambar aja Sobat Setir, ini udah full beneran ada teksturnya nih. Untuk teksturnya ini seperti diamond ya Sobat Setir, yang banyak banget sampai bagian bawah. Jadi menambah tekstur. Di bagian atas juga sudah berwarna Black Dove. Unik ya di bagian sini untuk armrestnya nih Sobat Setir udah empuk banget ya. Udah pakai soft touch berwarna dark gray, dan di bagian sini juga sudah berwarna black glossy yang memancarkan sprinkle-sprinkle, jadi kelihatan cantik banget ya Sobat Setir. Untuk material joknya juga di sini sudah kulit dan berwarna two-tone ya Sobat Setir. Jadi di sini ada berwarna coklat dan berwarna abu-abu tua dengan aksen stitching-stitching yang berwarna krem ya, ini tidak berwarna putih Sobat Setir. Nah, cantik banget Sobat Setir. Kalau misalnya kalian mau jadiin Urban Cruiser ini 5-seater, di sini juga sudah ada headrestnya Sobat Setir. Tapi kalau misalnya mau jadiin 4-seater dengan tambahan armrest juga, di sini bisa nih. Bisa kita tarik. Nah, di sini akan jadi armrest kita dilengkapi dengan 2 cup holder Sobat Setir. Nice banget. Tapi Sobat Setir, sayang banget di row kedua ini belum ada kisi-kisi AC-nya di bagian sini ya Sobat Setir. Jadi masih menggunakan AC dari row pertama. Dan di bagian bawah sini juga terdapat 2 charging spot Sobat Setir yang support di USB dan Type-C. Dan di bagian bawah sini juga sudah terdapat tempat untuk menaruh gawainya. Di bagian depan sininya tidak terdapat pocket ya Sobat Setir untuk di belakang pengemudinya, tapi untuk di belakang passengernya di bagian row pertama di sini sudah ada pocketnya nih Sobat Setir. Dan untuk joknya sendiri juga sudah support ISOFIX nih, jadi udah baby friendly banget ya Sobat Setir. Nice banget. Nah Sobat Setir, untuk bagian dashboard sendiri di sini berwarna hitam, hard plastik ya di sini, dan bertekstur seperti kulit jeruk. Turun ke bagian bawahnya sini, ini sepertinya soft plastik ya Sobat Setir, karena bahannya agak membel kalau misalnya kita pegang juga, tapi tidak se-soft touch itu, tapi masih oke. Dan juga kita dihadapkan dengan layar yang besar nih Sobat Setir. Di sini untuk head unit infotainmentnya berukuran 10,1 inch, dan untuk instrumen cluster di sini berukuran 10,25 inch nih Sobat Setir. Steeringnya juga sudah leather, nyaman banget. Di sini terdapat stitching yang berwarna hitam juga Sobat Setir. Nah, untuk steeringnya juga di sini Sobat Setir sudah terdapat beberapa tombol, yang di sebelah kiri untuk membesarkan volume, dan di sebelah kanan di sini untuk mengatur adaptive cruise control Sobat Setir. Nyaman banget di sini. Untuk kisi-kisi AC juga sangat unik ya Sobat Setir di sini, karena memanjang ke bawah, tidak seperti beberapa mobil lainnya nih, jadi unik banget Sobat Setir. Turun ke bagian bawah juga masih ada tombol fisik untuk pengaturan AC-nya Sobat Setir. Jadi kalau misalnya kalian yang nggak terlalu suka fitur yang touchscreen ini, nyaman banget ya pasti. Turun ke bagian bawahnya juga sudah dilengkapi wireless charging,
untuk cup holder. Dan untuk center console-nya ini sobat setir, feels-nya futuristik juga ya. Dan juga di sini ada driving mode yang paling unik ya, ada driving mode snow nih sobat setir. Turun ke bagian bawah juga di sini ada center console yang berwarna coklat sobat setir dengan aksen stitching yang berwarna krem. Terus kita lihat di dalam, storage-nya juga sudah dalam ya. Bisa naruh beberapa berkas, barang. Dan untuk joknya juga di sini two-tone sobat setir, cantik banget feels-nya, sangat retro dan homey banget ya. Di sini berwarna dark gray dan juga brown dengan stitching yang sama seperti center console-nya nih yang berwarna krem. Ini juga sudah terdapat di handcuff juga sudah terdapat storage yang dalam, nyaman banget. Dan untuk di bagian pintunya nih sobat setir, untuk pintu kiri kanan juga warnanya udah two-tone, cantik banget. Di sini materialnya sama seperti dashboard, yaitu plastik sobat setir. Dan di sini juga sudah terdapat soft plastik yang berwarna coklat. Dan di sini juga cantik banget sobat setir, ada ambient light ya. Feelsnya cantik banget. Dan perbedaannya dari kembarannya yaitu Suzuki Vitara adalah Toyota Urban Cruiser ini sudah support speakernya by JBL nih sobat setir. Nah selain itu juga kalau misalnya kalian mau lihat pemandangan drive with view nih sobat setir, di sini juga sudah ada panoramic roof nih sobat setir. Sayangnya belum sampai row kedua, tapi ini udah cukup banget feelsnya ya. Nah jadi overall nih untuk interiornya udah homey banget dengan two-tone yang feelsnya retro banget nih sobat setir. Dan juga ada panoramic roof. Ini sangat oke banget ya untuk sekelas mobil Toyota Urban Cruiser BEV ini. Keren banget. Nah sobat setir, kita udah kupas secara tuntas mengenai desain eksterior, interior, sampai ke motoristik dari Toyota Urban Cruiser ini sobat setir. Nah Toyota Urban Cruiser ini dibanderol dengan harga start of 759 jutaan sobat setir. Gimana mau sobat setir? Tulis di komen ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Gue Mila, sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setir kanan. Lampu 360. Lampu.